Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali pada mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang penginderaan jauh dan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Apa saja yang kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Tujuannya adalah setelah melakukan pengamatan dan identifikasi, maka anak-anak akan mampu menganalisis data penginderaan jauh dan unsur-unsur interpretasi dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan identifikasi pemodelan SIG, Sistem Informasi Geografi, maka anak-anakku akan mampu menjelaskan tahapan pemrosesan SIG. Jadi ada dua, penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis. Oke, jadi apa itu penginderaan jauh? Ya, akan Bapak Guru jelaskan apa itu penginderaan jauh. Menurut Lillisen dan Kiefer, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh oleh alat perekam yang disebut dengan sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Ya. Pengertian yang kedua disampaikan oleh David Linderkin bahwa penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Dan yang ketiga, menurut Paul J. Karn, penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Itulah definisi atau pengertian penginderaan jauh atau PJ ya. Kalau di luar negeri disebut dengan remote sensing dan lain sebagainya. Ada beberapa istilah yang sama sebetulnya. Kemudian komponen penginderaan jauh. Dalam komponen penginderaan jauh ini ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa penginderaan jauh ini merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait. Dan komponen-komponen penginderaan jauh itu contohnya adalah sumber tenaga. Sumber tenaga alami dalam penginderaan jauh itu ada matahari. Kemudian juga ada sumber tenaga yang tidak alami, ada blitz misalnya. Yang kedua, atmosfer. Untuk menjalankan fungsinya, penginderaan jauh menggunakan spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik yang diterima bumi dipengaruhi oleh atmosfernya. Yang selanjutnya, perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu menginterpretasi foto udara atau citra satelit secara visual dan numerik atau digital. Yang selanjutnya adalah objek. Jadi apa itu? Setiap objek memantulkan panjang gelombang yang berbeda sehingga memiliki kenampakan yang berbeda pula pada sensornya. Selanjutnya sensor. Apa itu sensor? Jadi sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Dan yang kemudian penggunaan data adalah merupakan faktor tingkat keberhasilan dalam menerapkan sistem penginderaan jauh ini. Selanjutnya adalah citra penginderaan jauh. Ada apa saja jenis citra penginderaan jauh? Secara umum, citra dapat dibedakan atas citra foto dan citra non-foto. Citra foto dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Adapun citra non-foto dihasilkan oleh sensor dan bukan kamera. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik ada beberapa jenis. Yang pertama adalah foto pankromatik. Apa itu foto pankromatik? Foto pankromatik merekam seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek yang terekam sesuai dengan kepekaan mata manusia. Yang kedua adalah foto inframerah. Foto ini merekam spektrum inframerah jarak dekat
dengan panjang gelombangnya antara 0,7 microwave sampai 0,9 microwave. Yang ketiga, ortokromatik, foto yang merekam spektrum 0,4 microwave sampai 0,56. Umumnya foto ortokromatik digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak yang ada di laut. Dan yang keempat adalah foto ultra ungu, yaitu foto yang merekam spektrum ultra ungu antara 0,29 microwave sampai 0,4. Spektrum cahaya tampak tidak ikut terekam dalam foto ultra ungu ini. Itu berdasarkan spektrum elektromagnetiknya. Yang kedua berdasarkan sumbu kamera. Nah, apa saja? Yang pertama adalah foto vertikal tegak. Foto ini dibuat dengan sumbu kamera tegak terhadap permukaan buminya. Jadi tegak ya, antara kamera ke permukaan bumi, ada di bawahnya tegak lurus. Yang kedua adalah foto condong atau miring ya. Foto ini dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi dengan sudut condongnya 100 ya, derajat atau lebih gitu. Jadi agak condong ya, miring, agak tampak samping, akan kelihatan cakrawalanya, terlihat medan topografinya ya, relief permukaan bumi, atau juga gedung-gedung pencakar lain juga akan terlihat itu. Kemudian yang ketiga berdasarkan sudut liputan kameranya ya. Ada jenis kameranya, sudut kecil, sudut normal, sudut lebar, dan sudut sangat lebar di sana. Selanjutnya adalah citra yang non foto ya. Citra non foto dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Citra non foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan warna yang digunakan. Misalnya perbandingan antara citra satelit dan citra dirgantara ya. Di mana citra dirgantara dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara, di dirgantara. Misalnya citra inframerah, termal, citra radar, citra MSS. Citra satelit dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Jadi bedanya citra satelit dibuat di antariksa atau angkasa luar. Kemudian citra inframerah menggunakan sensor inframerah termal. Semua benda yang memiliki temperatur di atas 0 derajat absolut akan direkam oleh sensor inframerah termal ini. Ya, misalnya apa? Misalnya terjadi kebakaran hutan ya, di daerah tertentu, maka akan terlihat di situ mana saja yang terkena dampak dari kebakaran hutan, dan bisa dihitung luasannya berapa, dan juga bisa diprediksi kemana kebakarannya, arah anginnya. Nah di situ nanti akan terlihat di situ. Kemudian citra radar. Citra radar ini merekam gambaran pada spektrum gelombang mikro. Citra radar dihasilkan dari penginderaan dengan sistem aktif sehingga digunakan siang hari ataupun malam hari. Jadi bisa siang hari ataupun malam hari. Citra foto warna semu, warna objek tidak sama dengan warna foto ya. Misalnya vegetasi hijau tampak merah karena menggunakan sinar inframerah. Sedangkan citra foto warna asli merupakan foto pankromatik yang berwarna. Misalnya vegetasi berwarna hijau tampak berwarna hijau. Itulah citra non foto. Nah, kemudian interpretasi citra, kita akan mendeteksi beberapa objek yang tampak pada sebuah visualisasi gambar citra. Yang pertama kita gunakan dengan rona dan warna. Apa itu? Rona atau tingkat kecerahan objek pada citra. Rona adalah hasil dari interpretasi antara objek dan spektrum gelombangnya. Yang kedua adalah dengan menggunakan tekstur. Apa ini tekstur? Tekstur atau frekuensi
perubahan rona pada bagian tertentu dari citra. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat dari ukurannya, ukuran objek pada foto udara berkaitan dengan skala citranya. Dan keempat adalah bentuk suatu objek dapat membantu suatu untuk menginterpretasi citra. Objek tertentu memiliki bentuk yang khas, kekhasan tersendiri. Ya, bentuk misalnya bentuk sekolahan, dia akan letter U, letter O, ya. Letter L bisa juga. Ya. Itu bentuk. Ya. Kalau tekstur tadi adalah dari tingkat dari teratur dan tidaknya, dan lain sebagainya. Kemudian dengan menggunakan pola, menunjukkan gambaran objek sebenarnya. Pola pepohonan rapat dan tidak teratur menunjukkan itu adalah sebuah hutan. Gitu. Kemudian bayangan, objek dan waktu pemotretan dapat menjelaskan arah mata angin foto udara. Di mana misalnya ya, bayangan pohon yang ada di pinggir jalan. Di situ akan terlihat bayangannya. Itu visualisasinya. Kemudian situs atau letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. Misalnya apa ini? Situs bangunan di dekat daerah pepohonan hutan. Nah, itu ada situs bangunan yang ada di areal hutan. Kemudian asosiasi. Nah, kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya disebut asosiasi. Misalnya apa? Lahan terbuka yang ada di dekat hutan, maka akan tampak area space atau ruang terbuka di sana, asosiasi dengan hutan. Iya. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi geografis. Ya. Peta dan penginderaan jauh tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi geografis atau SIG. Ya, sistem informasi geografi merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data geografi atau wilayah dalam bentuk petanya. Maka ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Sebut saja adalah Peter Brooks mengemukakan bahwa sistem informasi geografis ini seperangkat alat yang penuh daya untuk mengumpulkan, menghubungkan, dan juga menampilkan data spasial dari dunia nyatanya. Kemudian Blackmore mendefinisikan SIG adalah seperangkat alat yang mengintegrasikan penyimpanan, manipulasi analisis, pemodelan, dan pemetaan informasi spasial secara digital. Ya. Sampai dengan kemudian Manjela Eko Hartoyo ya, menjelaskan bahwa sistem informasi geografis ini suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi yang berbasis geografis. Itu definisi atau pengertian dari sistem informasi geografis atau SIG. Nah, subsistem sistem informasi geografis apa saja? Bahwa di sana ada masukan data. Subsistem ini di mana masukkan data merupakan proses pengambilan, pengumpulan, dan perubahan data spasial dan data atributnya. Kemudian menyimpan data secara otomatis tersimpan. Kemudian memanipulasi dan analisis data, ya, proses mengubah data dalam upaya membuatnya lebih mudah dibaca tanpa mengubah informasi yang terdapat di dalamnya, dan akhirnya menjadi keluaran data. Keluaran data dalam sistem informasi geografis merupakan penyajian data hasil analisis dalam bentuk peta, tabel, laporan, atau informasi digital. Ya. Kemudian apa saja komponen sistem informasi geografis? Ada perangkat keras yang berupa komputer, komponen yang ada di komputer. Ada di sana bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan CPU. Ya, di
alat pendukungnya ada keyboard, mouse, dan lain sebagainya, perangkat-perangkat keras. Sedangkan yang kedua adalah perangkat lunak komputer ya, atau softwarenya. Softwarenya bisa menggunakan ArcGIS, ada Esri, ada AirMapper, Global Mapper. Itu adalah software. Hardwarenya tadi adalah perangkat komputer. Itulah komponen dari sistem informasi geografis. Nah, yang terakhir adalah pemanfaatan dan penerapan SIG. Nah, sistem informasi geografis ini bisa digunakan bermanfaat untuk kepentingan secara umum. Misalnya saja bidang sumber daya alam, bahwa sistem informasi geografis ini bisa menginventarisasi ya, sumber daya alam, ya ada perkebunan, areal persawahan dan lain sebagainya. Di situ bisa terinventarisasi, bisa diketahui ya. Kemudian bidang perencanaan ruang, planologi, tata ruang bisa digunakan untuk membuat perencanaan yang matang, di mana daerah open space ya, daerah terbuka hijau, taman, kemudian juga ada tempat rekreasi, olahraga sebuah kota ya. Kota itu harus mempunyai paru-paru untuk kebersihan lingkungannya, maka ada open space, daerah terbuka hijau. Nah, itu direncanakan di dalam perencanaan ruang yang bisa dibantu dengan sistem informasi geografis ini. Kemudian bidang kependudukan, sistem informasi geografis bisa membantu di dalam upaya-upaya menginventarisasi ya, BPS, Badan Pusat Statistik, misalnya seperti itu. Kemudian bidang pendidikan untuk menentukan lokasi pendidikan, sistem informasi pendidikan, dan juga alat bantu untuk anak-anak sekalian di dalam proses pembelajaran. Ya, belajar yang ada di kelas bisa menggunakan sistem informasi geografis ini. Kemudian yang terakhir adalah bidang militer. Nah, di bidang militer, sistem informasi geografis bisa menganalisis rute-rute perjalanan logistik dan peralatan perang, dan juga memantau, mengawasi, mengintai ya, mengamati musuh ya, karena masuk ke dalam wilayah teritorial suatu negara. Nah, itulah bisa digunakan di dalam bidang militer. Nah, itulah anak-anakku yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu penginderaan jauh atau remote sensing dan SIG, sistem informasi geografis. Di geografi banyak sekali hal yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang kehidupan ya, termasuk penginderaan jauh tadi, salah satunya drone. Kita bisa melihat, merekam objek di permukaan bumi yang kita tidak bisa menjangkaunya, tetapi dengan alat bantu itu bisa melihat. Misalnya apa? Aktivitas gunung meletus, erupsi, itu bisa dilihat prosesnya, bagaimana lava, laharnya keluar dari gunung Merapi misalnya. Itu bisa terlihat, kita bisa menyaksikan sekarang. Kalau dulu mungkin kita terbatas dari itu, sekarang kita bisa melihat itu. Hutan, kemudian daerah-daerah goa, ya, luang ya, di dalam tanah, itu dengan drone, dengan jarak dekat kita bisa melihat. Itu salah satu dari penginderaan jauh atau remote sensing, merekam, melihat bumi dari dekat, di mana manusia terbatas untuk melihat itu, dan alat bantunya adalah penginderaan jauh. Yang kedua adalah sistem informasi geografis tadi. Dengan itu manusia dibantu di dalam sistem digital ya, di suatu peta digital di situ, misalnya daerah tertentu, misalnya adalah kasus COVID-19, diklik begitu daerahnya akan muncul berapa jumlahnya, usianya, bahkan mungkin ID-nya siapa. Begitu ketika data tadi sudah dikumpulkan, kemudian diolah dan kemudian menghasilkan keluaran data informasi grafis dan juga peta, maka bisa menghasilkan suatu data yang di situ kita akan mendapatkan representasi atau kondisi yang sangat sederhana tetapi mudah dipahami. Nah, itulah sistem informasi geografi membantu manusia di dalam menginformasikan visual gambar yang ada di permukaan.
Saya kira itu pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, senantiasa semangat, sehat selalu, dan selalu bersyukur. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah birabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.